Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah Maghrib Masjid Asy-Syarifah Mustika Filik yang dimuliakan Allah. Pada jadwal saya yang sebelumnya sebenarnya sudah saya siapkan juga seperti ini ya. Jadi mic sudah saya siapkan, kamera sudah saya siapkan, materi sudah saya siapkan. Tapi setelah selesai maghrib saat itu saya tengok kanan kiri sudah pada pulang ya, maka saya nggak jadi kultum pada saat itu. Kemudian pada ahad yang lalu saya diminta menggantikan Jumadi ya, tapi saya sudah dalam perjalanan ke Karawang sehingga saya tidak sanggupi ahad yang lalu. Nah sayangnya di Asker itu baru meminta saya kemarin untuk mengisi jadwal kali ini, sehingga ya persiapan saya kurang maksimal. Saya mencoba untuk melanjutkan bedah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Abdullah Shahab, yang beliau merupakan dosen di ITS Surabaya, yang berjudul Aku Gelisah, Aku Bertanya, Islam Jawab, bagian yang kedua pada sore hari ini. Jadi agak kurang maksimal ya, ini 2 hari ini saya membaca berulang-ulang ya, tapi keterbatasan kemampuan saya dalam mengingat-ingat ya. Maka tidak terlalu banyak yang bisa saya simpulkan ya dari apa-apa yang saya baca, tapi mudah-mudahan kalau sedikit juga tidak apa-apa. Seperti halnya ketika saya ketemu langsung dengan penulisnya ya, sekitar 2 bulan yang lalu, dia juga mengatakan ya, ini buku ini kalau saya nilai materinya ini tidak cukup 1 tahun 2 tahun untuk mempersiapkan isi yang selengkap ini. Tapi beliau sendiri mengatakan tidak apa-apa, saya menulis buku setebal ini meskipun nanti hanya sedikit orang yang tersentuh melalui buku ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa semua tersentuh, syukur-syukur bisa membaca ini. Nanti akan saya screenshotkan semuanya kalau ada yang punya. Tapi rupanya dari yang tahap yang 1 kemarin itu barangkali sepertinya belum dibaca ya, yang kiriman saya melalui grup itu. Dan yang komen di YouTube-nya itu pun belum ada yang dari warga sini. Dan semuanya dari warga luar. Viewernya baru 54 kalau nggak salah, dan bukan orang sini semua kayaknya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada ya. Jadi dari yang sedikit kita berharap kita dapat kembalian yang besar, maksudnya pahala itu. Jadi di sini saya mencoba untuk bagian kedua ini akan mulai masuk kepada isi buku. Yang kemarin yang pertama kan baru prakata sama pendahuluan. Ini kita mulai isi. Yang bagian ini dimulai dengan judul Hajat Manusia Terhadap Sistem Nilai. Saya bacakan sedikit ya. Manusia adalah makhluk yang menilai. Pada suatu saat dalam perjalanan hidup ini, kita akan dihadapkan pada sebuah persoalan yang meminta kita harus berbuat sesuatu dan mengambil sikap, memilih sebuah jalan dan meninggalkan yang lain, mempertahankan suatu pendapat dan menolak yang lain, mengiyakan suatu usulan dan menafikan yang lain. Pilihan yang kita lakukan ini dalam berbagai bentuknya seringkali merupakan konsekuensi dari suatu proses esensial yang dinamakan menilai. Ini satu paragraf dulu ini ya. Jadi sejak
kita dilahirkan, itu saat kita masih berumur 1 hari, 2 hari, 1 minggu itu, seorang bayi yang baru saja lahir itu sudah menilai sesuatu. Pertama, orang yang ada di sekitar kita, di sekitar bayi itu, ya, itu menyenangkan kita atau enggak? Itu bayi itu akan menilai. Kemudian lambat laun tingkat kualitas penilaiannya akan bertambah, ya. Ketika telinganya sudah mulai mendengar, matanya sudah bisa melihat, dia pun akan menilai orang-orang sekitarnya. Ini orang ini menyenangkan atau tidak bagi saya. Ya, biasanya yang menyenangkan kan pasti ibunya sendiri, ya, sebagai sosok yang paling menyenangkan. Itu ketika kita bayi, kita sudah melakukan penilaian itu. Dan nanti ketika seorang ibu misalnya ya sering meninggalkan rumah, ya, kemudian si bayi itu diserahkan kepada pembantunya, maka kadang si bayi itu sudah mulai berbeda, ya, kualitas empatinya antara pembantu dan orang tuanya sendiri. Kadang bisa lebih dekat kepada pembantu daripada orang tuanya sendiri. Jadi pada saat itu si bayi pun sudah melakukan suatu penilaian. Nanti ketika umurnya meningkat, ya, dari seorang bayi yang hanya menilai sesuatu berdasarkan apa yang didengarnya dengan apa yang dilihatnya, sudah meningkat kepada berpikir. Jadi dia mulai sesuatu yang menilai dengan proses berpikir, dan akhirnya setelah dewasa yang intelektualnya jadi berkembang, maka penilaiannya semakin lama semakin kritis. Saya lanjutkan ya. Proses menilai ini dilakukan oleh semua orang, hampir semua aspek kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari proses menilai ini, walaupun mungkin ada perbedaan dalam aktualisasinya. Perbedaan tidak terletak pada ada tidaknya proses menilai, tetapi lebih terkait pada kesadaran seseorang tentang proses ini. Ada orang yang benar-benar sadar kalau ia sedang melakukan proses menilai, namun ada juga orang yang tidak sadar kalau ia sedang melakukan proses penilaian, walaupun pada saat itu ia persis berada dalam keadaan menilai. Jadi ketika kita datang ke perumahan ini, pasti menilai sesuatu, ya. Perumahan ini layak kita huni atau tidak. Orang-orang yang akan menjadi tetangga saya itu kira-kira akan membuat saya nyaman atau tidak, itu awal-awal sudah menilai. Di samping penilaian-penilaiannya, kira-kira nanti airnya bagus atau tidak, banjir atau tidak, dan pertimbangannya itu kreditnya, cicilannya itu saya kuat atau tidak. Itu pasti menilai sesuatu, ya. Yang lebih jauh lagi setelah kita bertetangga, kita pun akan menilai, ya, tetangga saya ini menyenangkan atau rese, ya. Itu akan menilai. Meskipun kadang-kadang ada yang terlalu diambil hati, ada juga yang, ya, alhamdulillah kalau kita tidak peduli dengan apapun sikap tetangga terhadap kita, kita akan nilai. Dari sikap-sikap nilai ini, ya, nanti akan ada suatu kesimpulan yang melahirkan suatu tindakan. Setelah saya begini, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya menganggap sikap A, apakah membawa kebaikan bagi saya atau terhadap sekitar saya? Kalau saya menganggap sikap B, apakah ini yang lebih membawa kebaikan bagi saya dan juga bagi masyarakat sekeliling saya? Nah, ini semua akan membawa akibat yang panjang, ya. Jadi salah menilai efeknya akan fatal. Kalau penilaian kita bagus dan diikuti dengan tindakan yang tepat juga, maka akan membawa lebih sesuatu yang mengenakan semua orang, lebih membawa kebaikan bagi banyak orang. Nah, kita lanjutkan, ya.
ini akan saya langsung masuk ya. Pada suatu ketika nanti kalau penilaiannya itu hanya sifat hal-hal yang fisis, itu mungkin akibatnya tidak terlalu berat bagi kita ya. Jadi misalkan kita akan menilai ya, suatu makanan itu enak atau tidak, efeknya ya paling cuma di lidah ya. Terus kalau kita membeli rumah di sini, kalau ternyata tidak enak ya paling efeknya ya hanya kita tidak nyaman. Tapi kalau menilai sesuatu yang sangat esensial ya, di sini dikatakan bentar ya. Jadi kalau kita menilai yang lebih berat ya, misalkan kita itu sebenarnya hidup untuk apa? Ya, bagaimana caranya menjalankan kehidupan seperti yang harusnya kita lakukan. Kemudian Tuhan itu ada atau tidak? Itu kalau kita salah, itu efeknya akan fatal. Karena pada saat sekarang ini pun di zaman yang serba teknologi, serba sains yang diandalkan, itu ternyata kemudahan-kemudahan yang bisa kita lihat itu tidak membuat orang itu akan seragam dalam menilai. Jadi ada yang dengan teknologi itu menambah keimanan, ada juga yang justru maka akan semakin menjauhkan dari Tuhan. Nah, di sini dikatakan ya, salah satu paragraf ini dikatakan ya, sains akan menolak semua pengetahuan atau hasil pengalaman yang tidak bisa dijelaskan sesuai dengan metodologi saintifik. Sikap sinis ini bisa dinyatakan dengan kalimat, kalau metodologi yang digunakan dalam mencari suatu pengetahuan itu tidak sesuai dengan metodologi sains, maka pengetahuan yang diperoleh tidak ada artinya. Tidak jarang seorang ilmuwan menghindar dari melihat suatu data yang meyakinkan hanya karena khawatir bahwa data yang dikumpulkan memiliki kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ini saya pernah mengalami hal-hal seperti ini ketika saya praktikum. Hasilnya tidak mengenakan, ya. Tetapi kalau saya ulangi lagi, maka saya harus bekerja lebih keras lagi, karena data yang tidak mengenakan itu menguntungkan dari terbebasnya saya dari tugas mengumpulkan laporan praktikum itu. Maka saya biarkan data itu meskipun saya meyakini bahwa data saya itu salah, ya, tapi mengenakan karena kesimpulannya sesuai dengan yang saya inginkan. Akhirnya untuk menghindari itu, maka saya tidak lakukan percobaan ulang yang mungkin akan hasilnya lebih akurat, tetapi membuat saya harus bekerja keras lagi, sehingga laporan saya akan jadi saya ulangi lagi dan saya harus bekerja lebih kuat lagi. Di sini sains, yang saintis ya maksudnya ya, itu sering sekali melakukan hal-hal seperti itu. Ya, jadi di dunia sains pun itu tidak semua itu berdasarkan oleh pikirannya ini. Seorang yang bernama William James, nanti dicari di Google William James itu siapa, saya juga belum sempat mencari, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan ketika mengatakan hal ini menggunakan suara hatinya dan bukan kejernihan pikirannya. Jadi seorang ilmuwan pun kadang-kadang masih diliputi suka tidak suka, meskipun sebenarnya otaknya itu menilai bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Ya mungkin untuk kali ini sekian dulu. Ya, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan apa yang saya sampaikan. Mungkin pada pertemuan berikutnya saya bisa
melakukan persiapan yang lebih panjang lagi sehingga kualitas penyampaiannya bisa lebih baik dari sekarang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.